Pria ini bernama Sufi. Dia seorang muazin. Dan ini pertama kalinya dia menyuarakan azan di masjid desa Tuk-Tuk ini. Suara Sufi ini sangatlah indah. Setiap orang yang mendengarnya pasti terhenyuk, seperti mengenang kembali dosa yang pernah mereka lakukan. Bahkan orang di pasar mengira kalau yang mengumandangkan azan ini adalah seorang penyanyi. Coba dengarkan sekali lagi. Bahkan seorang wanita Hindu ini pun terbangun saat mendengar azannya Sufi ini. Lalu dia memandang keluar, penasaran dengan suara yang merdu di pagi hari ini. Sampai-sampai dia menari mengikuti alunan indahnya suara azan itu. Suara azan Sufi ini mampu menghipnotis orang untuk meninggalkan kegiatan mereka dan beranjak segera menuju ke masjid dan menunaikan sholat berjamaah. Padahal jarak masjid dengan desa sangatlah jauh. Mereka harus berjalan kaki dan menyeberangi sungai. Bahkan mereka harus mendaki lagi untuk menuju masjid yang berada di atas bukit. Tapi itu semua terbayar saat sudah masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat subuh berjamaah. Dan sejak Sufi berada di desa tersebut, masjid yang dulunya sepi kini mulai ramai kembali. Ada cerita menarik dari kembali ramainya masjid tersebut, dan ini adalah kisah cinta yang sangat menyedihkan. Berawal dari sebuah desa di ujung India, melintaslah sebuah bus dari kota menuju desa Tuk-Tuk. Bis itu berhenti di saat seorang wanita cantik menaikinya. Karena kursi sudah penuh, pria muslim ini memberikan kursinya ke wanita tadi. Wanita yang bernama Sujata ini sangat kagum dengan akhlak pria muslim tersebut. Sampai akhirnya pria ini memberhentikan bus itu karena dia sudah sampai di tujuannya. Tapi sayang, sepertinya pria itu ketinggalan barangnya di bus tersebut. Barang itu ternyata sebuah tasbih yang ditemukan oleh Sujata. Lalu pria itu melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya pria itu bertemu dengan seorang penggali kubur yang bernama Kumar. Dia bertanya dengan Kumar di mana alamat rumah guru besar Ustadz Abu. Kumar mengatakan kalau pria itu sudah melewatinya. Lalu dia kembali bertanya, seandainya aku mengumandangkan azan di masjid itu, apakah terdengar sampai ke rumah Ustadz Abu? Kumar mengatakan, pasti terdengar. Dan ini adalah Ustadz Abu. Dia adalah seorang ustadz yang menyampaikan syiar Islam melalui seni dan musik. Banyak orang yang berguru dengan beliau, termasuk Sujata. Sujata sering mendatangi Ustadz Abu karena kagum dengan alunan suling Ustadz Abu. Karena pintar menari, terkadang dia mendengar sambil menciptakan sebuah tarian. Walaupun Sujata ini beragama Hindu, tidak membuatnya kapok untuk mendatangi kediaman Ustadz Abu. Dan satu yang perlu kalian ketahui, bahwa Sujata ini ternyata seorang wanita tunarungu. Dia tidak bisa berbicara, tapi bisa mendengar. Sampai akhirnya, tarian Sujata terhenti karena dia terkesima dengan suara azan yang dilantunkan oleh Sufi. Lalu dia bertanya dengan bahasa isyarat, siapakah itu? Ustadz Abu yang sudah hafal dengan karakter suara azan Sufi langsung mengenali suara itu. Lalu dia menjawab, itu adalah Sufiku. Di saat itu juga, tidak sengaja dia melihat gelang tasbih di tangan Sujata. Lalu dia bertanya, itu milik siapa? Sujata menceritakan kalau dia menemukan di dalam bus milik seorang muslim yang belum dia kenal namanya. Dia sudah tahu kalau itu milik Sufi karena tasbih itu adalah pemberiannya untuk Sufi sebelum Sufi berangkat ke Turki untuk belajar agama.
Lalu dia menyuruh Sujata untuk mengembalikannya ke Sufi. Dan Sujata pun berangkat menuju masjid untuk mengembalikan tasbih tersebut. Dan disitulah dia bertemu kembali dengan Sufi untuk kedua kalinya. Dan ini juga adalah pertemuan Ustadz Abu dengan Sufi sejak kepergian Sufi ke negara Turki untuk belajar ilmu agama di sana. Di sini terlihat betapa rindunya Ustadz Abu terhadap Sufi. Hari pun mulai berganti. Itu tidak mengubah kebiasaan Sufi yang suka mendatangi padepokan Ustadz Abu untuk belajar seni tari di sana, walaupun dia harus berbohong dengan ayahnya. Sampai di sana, betapa terkejutnya Sujata melihat Sufi yang sudah menari mengikuti alunan suling Ustadz Abu. Ternyata Sufi ini selain pintar ilmu agama juga pintar menari. Sujata baru pertama kali melihat tarian ini, tarian yang sangat indah dan bertompang pada kekuatan jari kaki. Sufi menari sambil berputar-putar begitu indahnya, membuat Sujata sangat tertarik dengan tarian itu. Sampai pada akhirnya, Sufi tiba-tiba terjatuh melihat Sujata yang ada di situ. Bagaimana nasib Sufi? Apakah dia baik-baik saja? Sepertinya Inces mencium bau-bau asmara di part ini ya. Penasaran kisah Sufi dan Sujata ini? Saksikan part selanjutnya. Tapi sebelumnya, buat kalian Inces Lover, akan ada hadiah yang akan menanti kalian di akhir episode nanti. Jadi, jangan kemana-mana. Tonton filmnya sampai habis. Tetap di Snack Video bersama Inces Saoda.